Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK Islam Al-Ma'ruf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Yani. Bu Yani di sini akan membacakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir dari bangsa Israel. Dia lahir pada zaman Raja Fir'aun. Siapa Raja Fir'aun? Raja Fir'aun adalah raja di kota Mesir. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat baik. Tapi sampai suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi. Mimpinya itu adalah Raja Fir'aun, kerajaannya terbakar. Lalu ada anak kecil, seorang anak kecil laki-laki masuk ke dalam kerajaannya dan mengambil mahkota dari Raja Fir'aun. Fir'aun kemudian langsung mengundang para ahli tafsir. Ahli tafsirnya itu ditanya sama beliau, aku bermimpi seperti ini, apa ya artinya ya? Lalu ahli tafsirnya pun menceritakan tentang arti dari mimpinya tersebut adalah bahwa suatu hari nanti akan ada seorang anak laki-laki yang akan mengambil tahta dari Raja Fir'aun. Nah, karena hal tersebut Raja Fir'aun kemudian mengumumkan kepada masyarakatnya, barang siapa saja ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki akan dibunuh. Wah, teman-teman, seram sekali ya pada zaman itu ya. Lalu pada suatu ketika ibu Nabi Musa sedang menyusui bayi Nabi Musa. Prajurit Fir'aun tiba-tiba datang menghampiri ibu Nabi Musa. Lalu ia langsung bergegas. Wah, aku harus menaruh bayi aku kembali ke dalam peti dan mengikatkan kembali dengan tali dan menghanyutkannya di sungai Nil kembali. Namun ibu Nabi Musa terlupa mengikat talinya, sehingga peti yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam hanyut sampai ke dapur kerajaan Fir'aun. Peti itu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Siti Aisyah. Raja Fir'aun awal mulanya tidak senang dengan keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Namun lambat laun semakin lama Raja Fir'aun pun luluh dan mencintai Nabi Musa alaihissalam. Ia menggendongnya, merawatnya, bercanda dengannya, sampai suatu ketika Raja Fir'aun menggendong bayi Musa dan janggut dari Raja Fir'aun ditarik, set gitu. Nah, lalu seketika juga Raja Fir'aun kesakitan. Karena kesakitan itu, Raja Fir'aun langsung flashback ke mimpinya yang terdahulu. Jangan-jangan bayi inilah yang akan mengambil tahtaku. Lalu dengan itu Raja Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kembali lagi Siti Aisyah melarangnya. Tumbuh beranjak dewasa, Nabi Musa alaihissalam ke suatu bukit. Bukitnya namanya Bukit Sinai. Di Bukit Sinai ini Nabi Musa alaihissalam diturunkan wahyu dari Allah. Wahyu yang pertama yang diturunkan adalah pangkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Teman-teman ya. Yang kedua, dada dari Nabi Musa alaihissalam bisa bersinar. Dan yang ketiga adalah diturunkannya kitab Taurat. Nah, sampai suatu ketika kota Mesir ditimpa suatu musibah, bencana. Ada wabah, penyakit, kelaparan, kemarau yang begitu panjangnya.
Lalu Raja Fir'aun pun meminta tolong pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, tolonglah kau berdoa kepada Allah agar wabah dan musibah yang terjadi di kota ini segera diselesaikan. Lalu Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, tolong hapuskan wabah dan bencana yang ada di kota Mesir. Lalu Allah mengabulkannya. Tapi apa teman-teman? Raja Fir'aun tidak percaya, tetap tidak percaya, dan dia zalim karena dia tidak mempercayai bahwa Allah itu adalah penciptanya. Nah, dan dia tidak menyembah Allah. Dia pun berniat untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya. Nah, Nabi Musa alaihissalam pun berlari dengan para pengikutnya sampai ke suatu pantai. Dan di sana Allah menurunkan wahyu kembali. Hentakanlah tongkatmu di pinggir pantai. Nabi Musa alaihissalam menghentakkan tongkatnya. Jeger. Lalu terbelahlah lautan tersebut. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya menyusuri lautan tersebut dan sampai ke daratan, dan dengan kuasa Allah lautan tersebut tertutup kembali dan menenggelamkan Raja Fir'aun beserta para pengikutnya. Cerita dari Bu Yanis seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman.